Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sifatnya gratis. Saya akan menyampaikan jenis putusan hakim dan tingkatan pengadilan dalam hukum pidana. Jadi perlu di sini saya sampaikan dalam masalah kaitannya dengan putusan-putusan pengadilan terkait dengan perkara pidana. Putusan itu ada tingkat 3. 1. Putusan terbukti. Kalau perkara itu terbukti minimal 2 alat bukti sudah ada, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan bentuk putusannya itu dikenakan hukuman penjara. Itulah namanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini menyangkut daripada perbuatan orang itu dikaitkan dengan perbuatan itu telah dipenuhi minimal 2 alat bukti, baru perkara itu dijatuhkan. Bentuk daripada hukuman pidana itu berupa hukuman penjara. Jadi orang itu akan melaksanakannya. Kedua bentuk putusan hakim adalah perkara bebas. Bahwa perkara itu tidak terbukti, tidak sesuai dakwaan jaksa, maka dinyatakan perkara itu tidak terbukti. Maka dibebaskanlah terdakwa dari perbuatan pidana. Yang ketiga, putusan terbukti tapi bukan perbuatan pidana. Jadi perkara itu terbukti, tetapi bukan perkara pidana atau bukan perkara kejahatan. Mungkin dia perkara perdata, seperti masalah mantan direktur Pertamina yang sempat dihukum, ternyata diputuskan hakim terbukti tapi bukan perbuatan pidana, katanya perdata. Itu bukan perbuatan pidana tapi sifatnya perdata, hanya karenanya masalah uang-uang dan lain sebagainya, tetapi bukan perbuatan korupsi, tetapi perbuatan perdata sifatnya. Dalam putusan hakim itu ada 3 tingkat pengadilan. 3 tingkat pengadilan. 1, pengadilan negeri, itu tingkat pertama. Pengadilan negeri ini adalah pertama kali jaksa mengajukan perkara itu ke pengadilan. Jadi hakim memeriksa perkara itu sesuai dengan perbuatannya. Apabila terbukti, hakim menjatuhkan hukuman kepada orang itu. Apakah 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apabila tidak bisa menerima putusan pengadilan negeri, mungkin ada terlalu berat, jaksa mungkin terlalu ringan. Jadi di sini yang bisa naik banding dalam batas waktu 7 hari. Yang bisa banding ini adalah terdakwa dan jaksa penuntut umum. Biasanya kalau terdakwa banding karena perkaranya putusannya terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan kehendak terdakwa. Sedangkan kalau jaksa banding, kemungkinannya putusan hakim itu terlalu rendah, di bawah separuh daripada tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga karena terlalu rendah dia mengajukan banding. Selanjutnya dalam perkara banding, ini tingkat kedua daripada pengadilan. Tingkat kedua adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah menyelesaikan perkara yang naik banding, namanya naik banding. Sudah diputus pengadilan negeri, tetapi tidak diterima, mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Sehingga pengadilan tinggi nanti memeriksa perkara itu tanpa hadirnya terdakwa di pengadilan. Jadi dia hanya membaca berkas-berkas perkara, dipertimbangkan di sana. Dan putusan pengadilan tinggi ini dapat menjadi, kalau terbukti, bisa dijatuhkan hukuman, bisa tetap hukumannya sama dengan pengadilan negeri, bisa tambah berat, bisa tambah ringan. Jadi itu 3 masalahnya kalau pengadilan tinggi.
Jadi kalau nanti putusan itu tidak bisa diterima terdakwa ataupun jaksa penuntut umum, mungkin terdakwa putusan pengadilan tinggi itu mungkin tambah naik, tambah berat. Atau jaksa merasa putusan itu masih rendah, masih di bawah separuh dari tuntutan jaksa, di bawah separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam batas waktu 14 hari, sehingga perkara itu diperiksa di Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung ini nanti bisa juga timbul 3 masalah. Ada putusan itu bisa putusan terbukti ini bahwa ada minimal 2 alat bukti, hakim yakin baru dijatuhkan hukuman kepada orang itu. Masalah berat ringannya bisa berubah, bisa tetap hukumannya itu seperti putusan pengadilan tinggi, atau bisa tambah berat dan bisa tambah ringan. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan akhir. Ini putusan tertinggi, tidak ada lagi upaya banding. Jadi kalau sudah diputus Mahkamah Agung, senang tidak senang apa isi putusan itu, terdakwa dan jaksa penuntut umum harus menerimanya dan tinggal melaksanakannya ke lembaga pemasyarakatan. Jadi itu, karena putusan kalau terbukti ya, tetapi kalau terbukti bebas saat itu langsung bebas pulang. Kalau juga pembuktiannya itu juga terbukti tapi bukan perbuatan pidana, ya pulang dia, tidak masuk penjara. Tetapi kalau terbukti dia melakukan kejahatan itu, hukumannya bisa tetap seperti pengadilan tinggi, bisa bertambah, bisa berkurang, dan juga nanti setelah diputus mereka langsung masuk penjara menjalani putusan hakim itu. Sekian dan terima kasih.